Wulan bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 4 pagi. Dengan langkah ringan, dia menuju dapur yang dingin dan remang-remang. Hatinya berdebar memikirkan bagaimana dia akan mengatur uang belanja hari ini. Di atas meja, hanya ada selembar uang Rp20.000 yang Aryo letakkan semalam. Wulan menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Sejak menikah dengan Aryo, kehidupannya berubah drastis. Dari seorang wanita mandiri yang penuh semangat, kini dia seperti burung dalam sangkar, hidup di bawah kendali keluarga mertuanya. Pagi itu, Wulan memutuskan membeli tempe, kangkung, dan sedikit cabai. Ia tahu, masakannya nanti pasti akan kembali dikritik oleh ibu mertua. "Masakanmu hambar, Wulan. Apa kau pikir kami ini kambing yang hanya makan daun?" Kalimat itu masih terngiang di telinganya, menyakitkan hati. Wulan menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Betapa tidak adilnya hidup ini. Dia harus menghidupi 6 orang, termasuk ibu mertua dan adik iparnya, dengan uang belanja yang sangat minim. Tapi siapa yang peduli? Saat matahari mulai terbit, aroma masakan Wulan memenuhi rumah kecil itu. Dia menyiapkan semuanya dengan hati-hati, berharap kali ini tidak ada komplain. Tapi harapannya pupus ketika ibu mertuanya, Sari, datang ke dapur. "Ini lagi, tempe dan kangkung. Kau benar-benar tidak punya akal, ya? Mas Aryo itu capek kerja, masa makan beginian terus?" sergah Sari dengan nada tinggi. Wulan hanya diam, menggenggam sudip di tangannya. Dadanya bergejolak, tapi dia tahu tidak ada gunanya melawan. Di meja makan, Denny juga ikut-ikutan mengeluh. "Bosan makan sayur begini terus, Bak. Nanti kalau aku sakit, tanggung jawabmu, ya?" Wulan menghela napas panjang. Dia ingin sekali berkata bahwa uang belanja mereka terlalu sedikit, tapi suaminya, Aryo, yang duduk di sudut ruangan, hanya diam seperti biasa. Wulan memandang Aryo dengan mata penuh harap, berharap lelaki itu akan membelanya. Tapi Aryo malah mengalihkan pandangannya, membuat hati Wulan semakin teriris. Malam harinya, Wulan duduk sendirian di kamar. Cahaya bulan menyusup dari jendela, membuat bayangan samar di dinding. Di tangannya, sebuah buku catatan kecil yang penuh dengan angka-angka. Itu adalah catatan keuangan rahasianya. Wulan adalah penulis lepas yang sukses. Dengan kecerdasannya, dia bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar daripada Aryo. Tapi dia memilih menyembunyikannya, takut dianggap tidak menghormati suaminya. Namun, di saat seperti ini, dia mulai bertanya-tanya, untuk apa semua pengorbanan ini, jika dia tidak dihargai? Tangis Wulan akhirnya pecah. Dia merasa lelah, sendirian, dan tidak berdaya. Dia ingat bagaimana dulu sebelum menikah, hidupnya penuh warna. Dia adalah wanita yang mandiri, dengan karir yang menjanjikan. Tapi sekarang, semua itu terasa jauh. "Apakah ini hidup yang aku inginkan?" gumamnya lirih. Di luar kamar, suara televisi dan tawa Denny terdengar. Mereka bersenang-senang, sementara dia mengurung diri dalam kesedihan. Ketika Aryo masuk ke kamar, Wulan cepat-cepat menyeka air matanya. "Kamu kenapa?" tanya Aryo dengan nada datar, seolah-olah tidak peduli. Wulan hanya menggeleng. Dia tidak ingin memulai perdebatan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa semakin jauh dari suaminya. Hubungan mereka yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi rutinitas tanpa emosi. Wulan menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Dia tahu, sesuatu harus berubah. Dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Namun, keberanian itu belum datang. Untuk saat ini, dia hanya bisa berdoa agar esok hari membawa sedikit harapan, walaupun harapan itu semakin sulit untuk ditemukan. Pagi berikutnya, Wulan memulai harinya dengan senyum yang dipaksakan. Dia berjalan ke pasar dengan langkah lesu, uang Rp20.000 tergenggam erat di tangannya. Suara pedagang memanggil-manggil pelanggan tidak lagi menghiburnya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kekurangan uang, tapi juga karena tekanan batin yang terus menghantui.
Ia mencoba membeli bahan makanan yang cukup untuk 1 hari, namun harga-harga yang terus naik membuatnya semakin frustrasi. Saat kembali ke rumah, Wulan mendapati ibu mertuanya duduk di ruang tamu bersama tetangga. Obrolan mereka berhenti seketika begitu Wulan masuk. Tatapan sinis menghujam punggungnya saat ia melangkah ke dapur. Menantu sekarang itu memang beda, ya. Masakannya nggak pernah enak, kerjanya juga nggak becus, ujar Sari dengan nada cukup keras agar Wulan mendengar. Meski hatinya panas, Wulan tetap berusaha menahan diri. Dia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Namun, siang itu, Denny membuat segalanya lebih sulit. Ketika Wulan menghidangkan makan siang sederhana berupa nasi, sayur bening, dan tahu goreng, Denny menghempaskan sendoknya ke meja. "Mbak Wulan, aku nggak mau makan makanan murahan begini. Kenapa sih nggak pernah masak yang enak? Apa Mbak sengaja pelit?" "Ya." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Wulan. Dia menggenggam kuat sudut meja, mencoba menahan tangis. "Kalau nggak suka, masak sendiri." Akhirnya Wulan berseru, suaranya bergetar. Ruangan itu langsung sunyi. Sari menatap Wulan dengan tatapan marah, sementara Aryo yang baru pulang kerja hanya berdiri di ambang pintu, terkejut dengan suasana panas di rumahnya. "Kamu ngomong apa ke Denny?" tanya Sari dengan nada tinggi. Aryo mencoba melerai, tapi Wulan sudah terlalu lelah untuk diam. "Bu, aku cuma manusia. Aku nggak bisa terus-terusan diperlakukan begini. Aku sudah berusaha, tapi uang belanja segini memang nggak cukup." Suaranya pecah, dan air mata mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Aryo tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dalam benaknya, Wulan adalah istri yang sabar dan penurut. Dia tidak pernah menyangka istrinya menyimpan perasaan sebesar ini. "Aku tahu kamu capek, tapi jangan begitu sama ibu," ujar Aryo dengan nada menenangkan. Namun, kata-kata itu hanya membuat Wulan semakin sakit hati. "Kamu nggak pernah lihat aku, Mas. Kamu cuma diam, membiarkan aku diperlakukan seperti ini setiap hari." Setelah pertengkaran itu, Wulan mengunci diri di kamar. Malam terasa sangat sunyi, dan untuk pertama kalinya, dia tidak ingin berbicara dengan Aryo. Di sudut kamar, buku catatan keuangannya tergeletak. Wulan memandanginya lama. Dalam hati, dia mulai merencanakan sesuatu. Jika Aryo dan keluarganya tidak mau berubah, dia harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia tahu ini tidak mudah, tapi hidup seperti ini lebih menyakitkan. Keesokan harinya, Wulan bangun dengan tekad baru. Dia memasak seperti biasa, tetapi kali ini dia melakukannya tanpa beban. Dia memutuskan untuk berhenti peduli pada komentar ibu mertua dan adik iparnya. Di sela-sela kesibukan rumah tangga, Wulan membuka laptopnya dan mulai bekerja. Penghasilan dari menulis terus mengalir ke rekening rahasianya, dan untuk pertama kalinya, Wulan merasa memiliki kendali atas hidupnya. Namun, di balik keteguhan hatinya, Wulan tahu bahwa situasi ini tidak bisa berlangsung lama. Konflik yang terus membara di rumah ini adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Dan ketika itu terjadi, Wulan harus siap memilih, tetap bertahan demi suaminya, atau meninggalkan segalanya demi dirinya sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa. Wulan menjalani rutinitasnya dengan hati yang semakin kebas. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Ketika Aryo pulang kerja, dia tampak murung. Wulan mencoba bertanya, tapi Aryo hanya menjawab singkat, "Gak apa-apa." Wulan tidak mendesak, tapi di dalam hatinya, dia tahu ada yang tidak beres. Suaminya menghabiskan malam itu dengan diam di ruang tamu. Sementara Wulan sibuk di kamar, menulis untuk pekerjaannya. Ketika Wulan sedang asyik mengetik, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aryo masuk dengan wajah lelah, namun tatapannya penuh kebingungan. "Apa ini, Wulan?" tanyanya, sambil mengacungkan sebuah buku catatan kecil. Itu adalah buku catatan keuangan rahasianya yang tanpa sengaja terjatuh di ruang tamu. Wulan terdiam, dadanya berdebar kencang. "Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu punya penghasilan sendiri?"
Lanjut Aryo dengan nada penuh kekecewaan. Wulan mencoba menjelaskan, aku hanya ingin punya sesuatu untuk diriku sendiri, Mas. Aku nggak mau dianggap tidak menghormati kamu. Tapi apa kamu tahu betapa beratnya hidup di rumah ini? Air mata mulai mengalir di pipinya. Aryo terdiam. Dia tidak menyangka Wulan menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Di satu sisi, dia merasa terluka karena Wulan tidak mempercayainya, tapi di sisi lain, dia sadar betapa keras hidup istrinya selama ini. Perdebatan mereka terdengar oleh ibu mertua dan Denny. Tak lama kemudian, mereka masuk ke kamar, ingin tahu apa yang terjadi. Ketika Wulan mengungkapkan bahwa dia telah bekerja secara diam-diam dan memiliki penghasilan sendiri, Sari langsung bereaksi dengan nada tinggi. Oh, jadi kamu sebenarnya punya uang. Tapi kamu tega membiarkan kami makan seadanya. Kamu istri macam apa? Serunya, penuh amarah. Wulan tidak lagi mampu menahan diri. Dia bangkit dari kursinya dan menatap ibu mertuanya dengan mata tajam. Cukup, Bu. Selama ini saya sudah berusaha semampu saya. Uang belanja yang Mas Aryo kasih tidak cukup, tapi saya tetap berusaha. Saya masak, saya urus rumah, tapi apa yang saya dapat? Komplain, kritik, dan penghinaan. Apa ibu pikir saya tidak lelah? Suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Denny mencoba menyela, tapi Wulan langsung memotongnya. Dan kamu, Denny, kamu sudah dewasa, tapi masih menggantungkan hidup pada orang lain. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mencari uang, tapi kamu seenaknya menuntut. Kalau kamu tidak suka dengan masakan saya, silakan masak sendiri atau cari makan di luar. Ruangan itu hening. Semua orang terkejut dengan keberanian Wulan yang selama ini selalu diam. Aryo mencoba menenangkan situasi, tapi Wulan mengangkat tangannya, meminta suaminya untuk berhenti. Mas Aryo, saya mencintai kamu, tapi saya juga mencintai diri saya sendiri. Kalau keadaan ini tidak berubah, saya tidak bisa bertahan di rumah ini. Saya sudah cukup menderita, katanya lirih, tapi tegas. Malam itu, Wulan mengemas barang-barangnya dan memutuskan pergi ke rumah seorang teman untuk sementara waktu. Dia meninggalkan Aryo dan keluarganya dalam kebingungan. Kepergiannya bukan karena kebencian, melainkan demi mencari kedamaian yang selama ini hilang. Di perjalanan, Wulan merasakan kesedihan yang dalam, tapi juga kelegaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia memilih dirinya sendiri. Keputusan itu mungkin berat, tapi Wulan tahu bahwa inilah langkah awal menuju hidup yang lebih baik. Wulan tiba di rumah Rina, sahabatnya sejak masa kuliah. Dengan mata sembab dan tubuh yang lelah, dia menceritakan semua yang telah terjadi. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memeluk Wulan untuk memberinya kekuatan. Kamu nggak salah, Lan. Kalau aku ada di posisimu, mungkin aku juga nggak akan sanggup. Sekarang fokus dulu ke dirimu sendiri, kata Rina dengan nada lembut. Kata-kata itu membuat Wulan merasa sedikit lega, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Sementara itu, di rumah, suasana menjadi tegang. Aryo duduk termenung di ruang tamu, dihujani berbagai komentar dari ibunya. Itu semua salah Wulan. Dia terlalu egois. Mana ada istri yang menyembunyikan uang dari suaminya. Kamu harus segera membawanya pulang, seru Sari dengan nada memerintah. Tapi untuk pertama kalinya, Aryo tidak langsung menurut. Dalam diam, dia merenungi semua yang telah terjadi. Selama ini, dia terlalu sibuk bekerja hingga tidak menyadari betapa besar tekanan yang ditanggung Wulan. Di sisi lain, Wulan mulai merasakan kehidupan yang berbeda di rumah Rina. Dia tidak lagi harus bangun pagi-pagi untuk memasak, tidak ada suara kritik, dan tidak ada tatapan sinis. Dia menggunakan waktunya untuk fokus pada pekerjaannya sebagai penulis lepas. Dalam beberapa hari saja, dia berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar yang selama ini tertunda. Uang masuk ke rekeningnya dengan lancar, dan untuk pertama kalinya, Wulan merasa benar-benar bebas. Namun, kebebasan itu datang dengan rasa bersalah. Setiap malam,
dia memikirkan Aryo. Wulan masih mencintai suaminya, tapi dia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Dia butuh keadilan dan penghargaan. Di tengah kebimbangannya, Wulan menulis sebuah surat untuk Aryo, mengungkapkan semua isi hatinya. Dia menyampaikan betapa dia mencintai Aryo, tetapi tidak bisa kembali ke rumah itu jika tidak ada perubahan. Surat itu dia kirimkan lewat Rina, berharap Aryo membacanya dengan hati yang terbuka. Ketika Aryo membaca surat itu, dia tidak bisa menahan air matanya. Surat itu penuh dengan kejujuran dan rasa sakit yang selama ini tidak pernah dia pahami. Aryo merasa terpukul, tapi juga tersadar bahwa dia telah gagal sebagai suami. Dia mulai berpikir untuk memperbaiki semuanya, tetapi langkah pertama terasa sangat sulit. Bagaimana dia bisa meyakinkan Wulan bahwa segalanya akan berubah? Hari berikutnya, Aryo mencoba berbicara dengan ibunya. "Bu, selama ini aku terlalu diam. Aku biarkan Wulan menderita, dan itu salahku. Kalau Wulan gak mau kembali, aku gak bisa menyalahkannya," katanya dengan nada tegas. Sari terkejut mendengar putranya berbicara seperti itu. "Aryo, kamu harus tahu, dia sudah menghina keluarga kita," sergah Sari. Namun, Aryo hanya menggeleng. "Tidak, Bu, kita yang salah karena tidak menghargainya." Wulan menerima pesan dari Aryo, meminta bertemu. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, Wulan akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat di mana mereka dulu sering berkencan. Aryo meminta maaf dengan tulus dan berjanji untuk memperbaiki keadaan. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Lan. Aku janji akan membangun rumah untuk kita sendiri, jauh dari tekanan ini," kata Aryo, menggenggam tangan Wulan. Pertemuan itu menjadi titik awal baru bagi mereka. Meskipun Wulan belum sepenuhnya yakin, dia memutuskan untuk memberi Aryo kesempatan. Dia tahu bahwa perubahan membutuhkan waktu, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memulai lagi. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Wulan pulang ke rumah Rina, membawa harapan kecil bahwa kebahagiaan masih mungkin ditemukan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, dan Aryo mulai menepati janjinya. Dengan sisa tabungan yang dia miliki, Aryo menyewa sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari rumah keluarganya. Rumah itu sederhana, tetapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Aryo juga mengajukan permohonan pinjaman di tempat kerjanya agar bisa melengkapi kebutuhan dasar rumah tersebut. Semua ini dia lakukan demi meyakinkan Wulan bahwa dia serius ingin memperbaiki keadaan. Sementara itu, Wulan masih tinggal di rumah Rina. Dia mengamati perubahan sikap Aryo dari jauh melalui pesan-pesan yang suaminya kirimkan. Aryo sering mengirimkan foto perkembangan rumah baru mereka, disertai kalimat-kalimat yang penuh harapan. "Lan, aku tahu ini belum sempurna, tapi aku ingin kita punya tempat yang bisa kita sebut rumah. Rumah kita, tanpa ada tekanan dari siapapun." Wulan tersentuh, tetapi masih ada keraguan dalam hatinya. Di sisi lain, ibu mertua Wulan, Sari, tidak tinggal diam. Dia merasa marah dan terluka karena Aryo memilih meninggalkan rumah. Dengan nada sinis, dia sering mengungkit-ungkit keputusan Aryo di depan tetangga. "Lihat saja nanti, menantu itu pasti cuma bikin masalah lagi," katanya. Namun, Aryo tetap teguh. Dia mulai berani menolak campur tangan ibunya dan fokus membangun hidup bersama Wulan. Wulan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah baru itu. Dia ingin melihat sendiri sejauh mana usaha Aryo. Ketika tiba di sana, dia disambut oleh Aryo yang terlihat canggung namun penuh semangat. Rumah itu kecil, dengan cat tembok yang masih baru dan perabotan sederhana. Namun, ada sesuatu di dalamnya yang membuat Wulan merasa berbeda, ketenangan. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada ruang bagi dirinya untuk bernapas. Di ruang tamu, Aryo mengungkapkan rencananya dengan mata penuh harap. "Lan, aku tahu aku belum bisa memberikan banyak. Tapi aku janji, di rumah ini, kamu gak akan lagi merasa sendirian. Aku ingin kita mulai dari awal, tanpa campur tangan siapapun."
Kata-kata itu membuat Wulan menangis. Aryo memeluknya erat, seolah takut kehilangan. Di pelukan itu, Wulan merasakan ketulusan yang selama ini dia rindukan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kabar tentang rumah baru mereka sampai ke telinga Sari. Dalam kemarahannya, Sari mendatangi rumah itu tanpa pemberitahuan. Dia masuk tanpa mengetuk, wajahnya memerah karena emosi. Jadi ini rumah yang kamu pilih, Aryo. Rumah kecil begini untuk istri yang gak tahu diuntung, teriaknya. Suasana langsung tegang, dan Aryo berusaha menenangkan ibunya. Namun, kali ini, Wulan tidak tinggal diam. Dengan tenang, dia berdiri di depan Sari. Bu, kami tidak perlu rumah besar untuk bahagia. Kami hanya butuh ruang untuk hidup tanpa tekanan. Kalau ibu mau terus mencampuri hidup kami, saya mohon, biarkan kami pergi. Kami sudah cukup menderita, dan saya ingin hidup damai bersama suami saya. Kata-kata itu tajam tetapi penuh kesabaran, membuat Sari terdiam untuk pertama kalinya. Setelah kepergian Sari, Aryo meminta maaf kepada Wulan. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku berjanji akan melindungi kamu, Lan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, Wulan memutuskan untuk tetap tinggal di rumah baru itu. Meski perjalanan mereka masih panjang, Wulan merasa telah menemukan harapan baru. Dia tahu, selama mereka bersama, segala rintangan bisa dihadapi. Rumah kecil itu kini menjadi simbol kebebasan dan awal baru bagi cinta mereka. Beberapa minggu setelah Wulan resmi tinggal di rumah baru mereka, kehidupan mulai terasa lebih tenang. Wulan menikmati kebebasan barunya, bekerja tanpa gangguan dan mulai menjelajahi potensi dirinya yang sempat terkubur. Aryo juga berusaha memenuhi janjinya. Setiap hari, dia pulang lebih awal, membantu Wulan memasak, dan menghabiskan waktu bersamanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika masalah baru muncul, Sari jatuh sakit. Berita itu datang dari Denny yang tiba-tiba menghubungi Aryo dengan nada panik. Mas, ibu masuk rumah sakit. Dia terus menyebut-nyebut nama Mas dan Mbak Wulan. Tolong datang, katanya. Aryo langsung berkemas, tetapi Wulan ragu. Hatinya masih berat untuk kembali bertemu dengan ibu mertuanya yang selama ini menjadi sumber luka. Namun, Aryo memandangnya dengan tatapan memohon. Aku nggak bisa meninggalkan ibu sendirian, Lan. Tolong ikut, aku butuh kamu, minta Aryo. Dengan berat hati, Wulan setuju. Mereka tiba di rumah sakit dan menemukan Sari terbaring lemah. Melihat kondisinya, Wulan merasa iba meski hatinya masih menyimpan kepedihan. Sari membuka mata, menatap mereka dengan mata yang tampak redup. Kalian datang, suaranya lemah, tetapi penuh emosi. Dia menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Selama beberapa hari, Wulan dan Aryo bergantian merawat Sari. Hubungan yang dulu penuh konflik mulai mencair. Suatu malam, saat hanya Wulan dan Sari di kamar rumah sakit, Sari memanggilnya pelan. Wulan, aku minta maaf, katanya, suaranya bergetar. Wulan terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku terlalu keras sama kamu. Aku takut kehilangan Aryo, tapi aku nggak sadar kalau aku malah menyakitimu. Maafkan aku, lanjut Sari dengan air mata mengalir. Wulan merasa hatinya tersentuh. Meski semua luka yang pernah dia rasakan tidak bisa hilang begitu saja, dia memilih untuk memaafkan. Saya juga minta maaf, Bu, kalau selama ini saya banyak salah. Saya hanya ingin hidup damai dengan Aryo, jawabnya dengan suara lembut. Momen itu menjadi awal dari hubungan baru di antara mereka. Meskipun tidak sempurna, setidaknya ada ruang untuk saling memahami. Setelah keluar dari rumah sakit, Sari kembali ke rumah lamanya bersama Denny. Namun, kali ini, dia mulai belajar untuk tidak terlalu mencampuri urusan Aryo dan Wulan. Dia bahkan beberapa kali mengunjungi mereka di rumah baru, membawa makanan sebagai tanda itikat baik. Hubungan yang dulu penuh konflik perlahan berubah menjadi lebih hangat, meskipun masih ada jarak yang tersisa. Wulan pun merasakan perubahan besar dalam hidupnya.
dia mulai membangun bisnis kecil dari pekerjaannya sebagai penulis lepas. Aryo mendukung penuh langkah itu, bahkan ikut membantu mengatur keuangan mereka. Bersama-sama, mereka belajar membangun hidup baru tanpa bergantung pada siapapun. Rumah kecil mereka menjadi tempat di mana cinta dan kepercayaan tumbuh kembali. Namun, Wulan tahu bahwa kebahagiaan ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Hidup selalu penuh dengan tantangan, tetapi dia yakin bahwa selama dia dan Aryo saling mendukung, mereka akan mampu melewati apapun. Dalam keheningan malam, di bawah sinar lampu yang redup, Wulan memandang Aryo dan tersenyum. Akhirnya, dia menemukan apa yang selama ini dia cari, kebebasan, kedamaian, dan cinta sejati. Kehidupan Wulan dan Aryo di rumah kecil mereka berjalan lebih tenang, tetapi ujian baru datang saat Denny tiba-tiba muncul di depan pintu mereka suatu sore. Dengan wajah kusut, Denny mengaku telah kehilangan pekerjaannya karena kesalahan yang dia buat. "Mas Aryo, Mbak Wulan, aku nggak tahu lagi harus kemana. Ibu bilang aku harus cari bantuan ke kalian," ujarnya dengan suara gemetar. Aryo terlihat bingung, sementara Wulan menatap Denny dengan hati-hati. Rasa iba muncul, tetapi di saat yang sama, Wulan mengingat kembali beban yang pernah Denny berikan padanya di masa lalu. "Denny, kami bukan tidak ingin membantu, tapi kami juga sedang berjuang membangun hidup kami sendiri. Kamu harus belajar menghadapi masalahmu sendiri," kata Wulan tegas namun lembut. Denny terdiam, tetapi emosinya meluap. "Mbak Wulan, kenapa Mbak selalu menganggap aku ini beban? Aku cuma butuh waktu sebentar di sini," protesnya. Aryo mencoba menengahi, tetapi Wulan tetap pada pendiriannya. "Denny, aku sudah cukup bersabar. Aku ingin kamu belajar bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kalau terus seperti ini, kamu gak akan pernah maju," katanya dengan nada penuh ketegasan. Percakapan itu membuat suasana menjadi tegang. Denny pergi dengan rasa kecewa, sementara Aryo tampak ragu. "Apa kamu nggak terlalu keras, Lan?" tanyanya. Wulan menghela napas panjang. "Mas, ini bukan soal keras atau tidak. Ini soal bagaimana kita semua bisa belajar berdiri sendiri. Kalau kita terus membantunya tanpa batas, dia tidak akan pernah berubah," jawab Wulan. Aryo terdiam, menyadari kebenaran dalam kata-kata istrinya. Namun, keputusan itu ternyata membawa dampak. Malam itu, Aryo mendapat telepon dari ibunya. Sari menangis dan menyalahkan Aryo karena membiarkan Denny pergi tanpa bantuan. "Kamu lupa siapa keluarga kamu, Aryo. Kamu terlalu mendengarkan Wulan," teriaknya. Aryo mencoba menjelaskan, tetapi Sari tidak mau mendengar. Telepon itu berakhir dengan nada tinggi, meninggalkan Aryo dalam kebingungan. Melihat suaminya tertekan, Wulan mencoba menenangkannya. "Mas, aku tahu ini sulit, tapi kalau kita terus membiarkan mereka bergantung pada kita, kita tidak akan pernah punya kedamaian. Kadang, cinta itu harus tegas," kata Wulan sambil menggenggam tangan Aryo. Perlahan, Aryo mulai memahami maksud Wulan, meskipun hatinya masih berat. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka dengan keluarga Aryo menjadi dingin. Sari berhenti mengunjungi mereka, dan Denny tidak pernah menghubungi lagi. Meski situasi itu menyakitkan, Wulan dan Aryo mulai merasakan kedamaian yang mereka dambakan. Mereka fokus pada pekerjaan dan masa depan mereka. Wulan terus mengembangkan bisnisnya, sementara Aryo mendapat promosi di tempat kerja karena dedikasinya. Di malam yang tenang, Wulan duduk di samping Aryo, memandang langit berbintang dari jendela rumah kecil mereka. "Mas, aku tahu perjalanan kita belum selesai. Tapi aku bahagia kita ada di sini, bersama," katanya. Aryo memeluk Wulan erat. "Aku juga, Lan. Aku janji, kita akan melewati semua ini, apapun yang terjadi," jawabnya. Di bawah langit malam yang damai, Wulan merasa yakin bahwa mereka telah menemukan arah hidup yang sebenarnya, meski harus membayar harga yang mahal untuk sebuah kedamaian. Wulan dan Aryo menjalani hidup mereka dengan lebih tenang, namun kedamaian yang mereka rasakan tetap dibayangi oleh masa lalu.
Di balik kesuksesan kecil yang mereka raih, ada perasaan kesepian yang tak terungkapkan. Wulan merasa semakin jarang terhubung dengan keluarganya, terutama ibunya. Dia rindu akan kehangatan rumah, meskipun dia tahu bahwa keputusan untuk jauh dari orang tuanya adalah pilihan yang sulit namun perlu. Suatu hari, Wulan mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Berita itu datang lewat pesan singkat dari adiknya yang menyatakan bahwa kondisi ibu semakin memburuk. Wulan terdiam di depan layar ponselnya, hatinya bergejolak. Ia ingin segera pulang, tapi di sisi lain, ia merasa terjebak antara kewajiban sebagai seorang anak dan tanggung jawabnya sebagai istri. Aryo yang melihat ekspresi cemas Wulan segera mendekatinya. "Lan, kamu harus pulang. Ibumu membutuhkanmu," kata Aryo lembut, mencoba mengerti kerisauan di hati istrinya. Wulan mengangguk, tetapi air mata perlahan jatuh di pipinya. "Tapi mas, aku takut harus menghadapi mereka lagi. Aku takut mereka menganggap aku egois karena memilih pergi," ujar Wulan dengan suara tergetar. Aryo mengusap pipinya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kamu tidak egois, Lan. Kamu hanya mencoba untuk mencari kebahagiaan, dan itu adalah hakmu. Aku akan menemanimu." Dengan berat hati, Wulan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, ditemani oleh Aryo. Sesampainya di rumah, suasana terasa asing baginya. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan jauh. Ibunya terbaring lemah di tempat tidur, dikelilingi oleh saudara-saudara Wulan yang tampak cemas. Melihat kondisi ibunya, Wulan merasa sangat terpukul, tetapi dia juga merasakan betapa besar beban yang selama ini ditanggungnya sendiri. Setelah beberapa hari merawat ibunya, Wulan merasa semakin terjebak dalam perasaan bersalah. Ibunya mulai menyalahkan Wulan atas jarangnya mereka bertemu, menganggapnya telah menjauhkan diri dari keluarga demi kebahagiaan pribadinya. Wulan berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata yang diucapkannya tampak sia-sia di mata ibunya. "Kenapa kamu baru datang sekarang, Wulan? Kamu sudah lupa keluarga," ujar ibunya dengan nada yang penuh penyesalan dan kesedihan. Aryo yang melihat ketegangan itu mencoba untuk ikut berbicara. "Bu, saya mohon, izinkan Wulan dan saya untuk mencari jalan tengah. Kami berdua tidak ingin ada yang terluka. Kami hanya ingin hidup lebih damai." Namun, kata-kata Aryo malah membuat ibunya semakin marah. "Damai? Kamu pikir bisa bahagia dengan menyingkirkan keluarga sendiri?" teriak Sari dengan penuh emosi. Suasana semakin memanas, dan Wulan merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Malam itu, Wulan duduk sendiri di halaman belakang rumah orang tuanya, menatap langit yang gelap. Aryo datang menghampirinya dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Wulan meletakkan kepalanya di bahu suaminya, merasa kelelahan baik fisik maupun emosional. "Mas, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini terasa seperti beban yang tak bisa aku lepaskan," kata Wulan dengan suara pecah. Aryo menggenggam tangannya erat. "Kita akan melalui ini bersama, Lan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita," jawabnya, dengan penuh keyakinan meskipun di dalam hatinya juga terasa keraguan. Hari-hari berlalu, dan meskipun ibunya mulai membaik, hubungan Wulan dengan keluarganya tetap tegang. Wulan merasa dirinya terjepit di antara dua dunia yang berbeda. Dia harus memilih antara masa lalunya yang penuh dengan pengorbanan atau hidup baru yang telah dia bangun bersama Aryo. Di malam terakhir sebelum kembali ke rumah mereka, Wulan memutuskan untuk berbicara dengan ibunya, berharap bisa menemukan jalan keluar. "Bu, saya tidak bisa terus merasa terjebak antara kedua dunia ini. Saya mencintai ibu, tapi saya juga mencintai hidup saya sekarang. Tolong, hargai pilihan saya," kata Wulan dengan air mata yang tak terbendung. Di bawah cahaya bulan yang redup, ibunya hanya diam, merenung. Wulan tahu, meskipun tidak ada kata-kata manis atau jaminan dari ibunya, setidaknya dia telah mengungkapkan hatinya. Saat mereka beranjak pergi, Wulan merasakan sebuah kedamaian yang samar. Dia tahu perjalanan mereka masih panjang, dan di ujung jalan itu,
dia akan menemukan kedamaian yang sejati, meskipun dengan pengorbanan yang tak terhindarkan.